Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai akhlak tercela. Sebelum memasuki materi, izinkan kami memperkenalkan anggota kami. Yang pertama, ada Suci Andini dengan NIM 12180301999. Yang kedua ada Talita Rahmawati dengan NIM 12180300207. Berikutnya ada Tarisa Lailatul Wahida dengan NIM 12180300208. Dan yang terakhir ada Fiandra Nafasakila dengan NIM 12180300219. Materi pertama yang akan dijelaskan mengenai pengertian akhlak. Secara etimologis atau linguistik, akhlak berakar dari kata akhlaqo yakhliqu ikhlaqon, sesuai dengan timbangan atau wazn. Sulasim mazid af'ala ilu if'alan, yang berarti al-sajiyah atau perangai, al-tabi'ah kelakuan, tabiat watak dasar, al-adat atau kebiasaan, kelaziman, al-muru'ah peradaban yang baik, dan al-din agama. Namun, akar kata akhlak dari akhlaqo di atas tampaknya belum tepat, sebab isim masdar dari akhlaqo bukanlah akhlak, tetapi ikhlak. Berkenaan dengan hal tersebut, maka muncul pendapat yang menyatakan bahwa secara linguistik, kata akhlak merupakan isim jamid atau isim ghair mustaq, yakni isim atau kata benda yang tidak memiliki asal akar kata, di mana kata tersebut memang sudah sedemikian adanya. Kata akhlak adalah jamak dari kata khilq atau khulq, yang artinya sama dengan arti kata akhlaqo sebagaimana telah disebut di atas. Baik kata akhlak maupun khulq, keduanya dijumpai pemakaiannya dalam Al-Quran maupun hadis, sebagaimana berikut. Wa innaka la'ala khuluqin azim, artinya, dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Kemudian, inna haza illa khuluqun lawalin, artinya, agama kami ini tidak lain hanyalah adat kebiasaan yang dahulu. Kemudian, akmalu mu'minina iman ahsanuhum khuluq, artinya, orang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah orang sempurna budi pekertinya. Dan yang terakhir, innama bu'isu li'utami salihah akhlaq, artinya bahwasannya aku diutus Allah untuk menyempurnakan keluhuran budi pekerti. Dengan demikian, kata akhlak atau khulq secara kebahasaan berarti budi pekerti, adat kebiasaan, perangai, maru'ah, atau segala sesuatu yang sudah menjadi tabiat. Kadang juga diartikan syakhsiyah, yang artinya lebih dekat dengan personality atau kepribadian. Kepribadian merupakan ciri atau karakteristik atau gaya atau sifat khas dari diri seseorang yang bersumber dari bentuk-bentukan yang diterima dari lingkungan, misalnya keluarga pada masa kecil dan juga bawaan seseorang sejak lahir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Talita Rahmawati dengan NIM 12180300207 akan menjelaskan materi mengenai akhlak tercela atau mazmumah. Al-Ghazali menyebut sifat-sifat yang tercela ini dengan sifat-sifat mahlikat, yakni segala tingkah laku manusia yang dapat membawanya pada kebinasaan dan kehancuran diri, yang tentu saja bertentangan dengan fitrahnya untuk selalu mengarah kepada kebaikan.
Sifat-sifat tercela ini beliau sebut juga sebagai suatu kehinaan atau razilah, karena itulah beliau menamakan marah dengan razilah al-ghadab atau kehinaan marah, dengki dengan razilat al-has atau kehinaan dengki, dan lain sebagainya. Al-Ghazali menerangkan 4 hal yang mendorong manusia melakukan perbuatan tercela atau maksiat, di antaranya A. Dunia dan isinya, yaitu berbagai hal yang bersifat material seperti harta dan kedudukan yang ingin dimiliki manusia sebagai kebutuhan dalam melangsungkan hidupnya dengan tujuan agar bahagia. B. Manusia. Selain mendatangkan kebaikan, manusia dapat mengakibatkan keburukan, seperti istri dan anak, karena kecintaannya mereka, misalnya, dapat melalaikan manusia dari kewajibannya terhadap Allah dan terhadap sesama. C. Setan atau iblis. Setan adalah musuh manusia yang paling nyata. Ia menggoda manusia melalui batinnya untuk berbuat jahat dan menjauhi Tuhan. D. Nafsu. Nafsu ada kalanya baik atau mutmainah, dan ada kalanya buruk atau amarah. Akan tetapi nafsu cenderung mengarah kepada keburukan. Baik, sekian materi yang bisa saya jelaskan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Andini dengan NIM 12180300199 akan menjelaskan materi mengenai maksiat lahir. Maksiat berasal dari bahasa Arab yaitu maksiyah, artinya pelanggaran oleh orang yang berakal baligh atau mu'alaf. Karena melakukan perbuatan yang dilarang dan meninggalkan pekerjaan yang diwajibkan oleh syariat Islam, maksiat lahir dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada maksiat lisan, seperti berkata-kata yang tidak memberikan manfaat, melebih-lebihkan dalam percakapan, berlebihan dalam hal yang batil, berdebat, dan membantah yang hanya mencari menangnya sendiri tanpa menghormati orang lain, berkata kotor, mencaci maki, atau mengucapkan kata laknat baik kepada manusia, binatang, maupun kepada benda-benda lainnya, menghina, menertawakan atau merendahkan orang lain, berdusta, dan lain sebagainya. Yang kedua ada maksiat telinga, seperti mendengarkan pembicaraan orang lain, mendengarkan orang yang sedang mengumpat, mendengarkan orang yang sedang namimah, mendengarkan nyanyian-nyanyian atau bunyi-bunyian yang dapat memperlalai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga ada maksiat mata, seperti melihat aurat wanita yang bukan muhrimnya, melihat aurat laki-laki yang bukan muhrimnya, melihat orang lain dengan gaya menghina. Lalu yang keempat ada maksiat tangan, seperti menggunakan tangan untuk mencuri, menggunakan tangan untuk merampok, menggunakan tangan untuk mencopet, menggunakan tangan untuk merampas, menggunakan tangan untuk mengurangi timbangan. Lalu maksiat lahir karena dilakukan dengan menggunakan alat-alat lahiriah akan mengakibatkan kekacauan dalam masyarakat dan tentu saja amat berbahaya bagi keamanan dan ketentraman masyarakat, seperti pencurian dan perampokan, pembunuhan, perkelahian seperti akibat fitnah dan adu domba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarisa Lailatul Wahidah dengan NIM 12180300208. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang maksiat batin. Maksiat batin ini berasal dari dalam hati manusia, di mana hati manusia ini memiliki sifat yang tidak tetap dan berubah-ubah, tergantung dengan keadaan atau bisa juga karena ada sesuatu yang mempengaruhinya. Terkadang hati baik, penuh kasih sayang, tetapi hati juga terkadang jahat, pendendam, dan sebagainya. Maksiat batin ini lebih berbahaya daripada maksiat lahir, karena tidak terlihat dan sulit untuk dihilangkan. Adapun contoh maksiat batin, yang pertama ada marah atau godob, yaitu kondisi emosi seseorang yang tidak dapat ditahan oleh kesadarannya, sehingga memperlihatkan sikap dan perilaku yang tidak menyenangkan orang lain.
Marah ini dapat diartikan seperti nyala api yang terpendam di dalam hati. Agama Islam menganjurkan jika orang marah agar berwudu bahkan bila perlu mandi. Seperti yang dijelaskan dalam hadis berikut. Marah itu asalnya dari setan, dan setan itu diciptakan dari api, dan air itu dapat memadamkan api. Maka, apabila seseorang di antara kalian marah, hendaklah ia mandi. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Selain itu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang kuat bukanlah yang pandai bergulat." Para sahabat pun bertanya, "Lalu orang yang paling kuat itu yang seperti apa wahai Rasulullah?" Beliau bersabda, "Orang yang mampu menguasai dirinya ketika marah." Hadis riwayat Muslim. Yang kedua ada dongkol, yaitu perasaan benci atau jengkel yang timbul karena kemarahan yang terus tersimpan dan terpendam dalam hati yang tidak dikeluarkan sedang saat marah. Selama masih terpendam, rasa ini akan terus menyala dan membakar jiwa. Dapat dikatakan bahwa rasa dongkol ini adalah kemarahan yang tidak tersalurkan yang menyebabkan kebencian dan permusuhan. Rasulullah SAW bersabda, orang mukmin itu bukanlah orang yang suka mendongkol. Rasa dongkol ini juga bisa menyebabkan dendam yang terjadi karena kekecewaan yang mendalam terhadap orang lain. Misalnya, tidak mendapatkan kasih sayang, diremehkan, tidak dihargai, tidak diperlakukan adil, dan sebagainya. Yang ketiga ada dengki atau hasad, yaitu perasaan tidak senang terhadap nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang lain dan ingin nikmat itu hilang dari orang tersebut. Adapun sebab-sebab yang menimbulkan rasa dengki. Yang pertama ada karena adanya rasa permusuhan dan kebencian. Yang kedua, beratnya rasa di dalam hati jika ada yang melebihi dalam hal apapun. Yang ketiga, karena hatinya memang buruk dan enggan melakukan kebaikan kepada sesama. Seperti yang dijelaskan dalam hadis berikut. Dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda, jauhilah hasad atau dengki karena hasad dapat memakan kebaikan seperti api memakan kayu bakar. Hadis riwayat Abu Dawud. Yang keempat ada sombong atau takabur, yaitu sikap menyombongkan diri, merasa atau mengakui dirinya besar, tinggi, atau mulia melebihi orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 37-38. Dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung. Semua itu kejahatannya sangat dibenci di sisi Tuhanmu. Allah juga berfirman dalam surat Al-Mu'min ayat 60. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Yang kelima ada syirik, yaitu sikap menyekutukan Allah dengan makhluknya, menganggap bahwa ada yang menyamai kekuasaannya, seperti kepercayaan terhadap suatu benda yang mempunyai kekuatan tertentu. Pelaku syirik tidak akan diampuni dosa-dosanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 48. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya atau syirik, dan Dia mengampuni apa dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Yang terakhir ada nifak, yaitu sikap yang menampilkan dirinya bertentangan dengan kemauan hatinya. Pelaku nifak ini disebut munafik. Seperti hadis Nabi SAW dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, tanda-tanda orang munafik ada 3, yaitu apabila berbicara ia bohong, apabila ia berjanji ia mengingkari, dan apabila diserahi amanat ia berkhianat. Hadis riwayat Bukhari. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian, adapun obat untuk mengatasi akhlak tercela,
menurut Ahmad Amin ada 2 cara, yaitu perbaikan pergaulan, seperti pendirian pusat pendidikan anak nakal, mencegah perzinahan, mabuk, dan peredaran obat-obat terlarang. Yang kedua, memberikan hukuman. Dengan adanya hukuman akan muncul suatu ketakutan pada diri seseorang karena perbuatannya akan dibalas atau dihukum. Hukum ini pada akhirnya bertujuan untuk mencegah melakukan yang berikutnya, serta berusaha keras memperbaiki akhlaknya. Perbaikan pergaulan yang utama adalah meninggalkan atau tidak bergaul dengan orang-orang yang memiliki kelakuan akhlak tercela, melainkan bergaul dengan mereka yang memiliki akhlak terpuji atau akhlak yang baik. Sedangkan hukuman dapat diberikan secara bertahap sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukannya. Tingkatan tersebut dimulai dengan teguran, penjara, pengasingan diri atau pengusiran, cambuk bagi saksi palsu dan zina, potong tangan bagi yang mencuri, bahkan dibunuh bagi yang membunuh, kisos maupun rajam. Sekian presentasi kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.